Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini rencananya itu aku mau, ini teman-teman udah ada 13 orang yang lumayan. Rencananya ini aku mau ngadain webinar tentang optimasi Shopee Ads. Ini adalah kelanjutan dari optimasi marketplace ya yang sebelumnya. Tapi sampai sekarang Kak Firdaus nggak bisa dihubungin, padahal linknya udah aku kirim. Gitu, jadi mungkin aku bakal share tentang sambil nunggu Kak Firdausnya masuk. Nanti kita tunggu paling sampai setengah jam. Kalau ternyata Kak Firdausnya nggak masuk, mungkin aku bakal reschedule. Tapi aku bakal bahas tentang ads di akunku sendiri ya. Jadi aku bakal share tentang Shopee Ads di akun Rockgalia. Aku juga baru mulai nge-ads ini, nggak apa-apa kali ya teman-teman ya. Baru mulai nge-ads ini sebulanan. Jadi aku coba-coba di apa? Coba-coba sejak webinar yang sebelumnya kan tentang TikTok Ads ya. Kak Firdaus sebelumnya tuh bahas tentang GMV Max. Ternyata di Shopee itu juga ada iklan yang namanya GMV Max. Jadi aku praktekin yang Kak Firdaus sebelumnya ajarin gitu. Screen. Ini aku share ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ads, sebelum kita masuk nge-ads itu ada yang namanya optimasi. Jadi foto produknya itu dioptimasi, terus judulnya itu dioptimasi, deskripsinya juga dioptimasi. Maksudnya dioptimasi itu apa? Maksudnya dioptimalkan. Jadi kita buat foto atau baik foto, terus judul, deskripsi yang ada di marketplace itu disesuaikan dengan eh, apa ya istilahnya itunya spesifikasi yang disukai sama Shopee kayak gitu. Misalnya, ini aku coba sekalian buka ini ya. Hmm, share. Coba buka Shopee. Apa yo hal itu? Masuk nggak sih ininya, screennya yang aku buka? Coba kita lihat. Oh, yang lain. Oh iya, iya, iya. Aku coba mute ya. Orang-orangnya bentar. Mana ya? Buat. Ada mute. Oke. Tapi udah di mute semua sih ya. Ya bisa ya kita coba mute. Oh, udah mute semua ya. Oke. Sorry, sorry. Ini kalau misalnya aku share screen gini bisa masuk kan ya, Pi ya? Ah, udah ya. Coba. Ini sebenarnya aku nggak terlalu ngerti masalah Zoom meeting. Kepencet kayak maaf, oh ya oke. Udah ya. Ini misalnya aku ngetik Rock Brisket Premium. Nah, kita lihat ya dari yang terkait Rock Brisket Premium itu munculnya profilnya kayak gimana yang disukain sama Shopee. Misalnya yang kayak gini. Terus yang ini. Ini yang terkait kalau misalnya kita cek Rock Brisket Premium. Rock Galia masuk apa enggak? Enggak kan ya. Berarti ini belum dioptimasi untuk foto produknya. Terus yang terbaru, tuh harga-harganya yang segini yang disukai sama customer. Oh ya, iklanku juga lagi berhenti juga sih ini. Tuh, dan yang terlaris. Nah, kita bisa lihat ya, baik judul, terus foto, terus deskripsinya juga kita sesuaiin sama produk-produk yang udah
istilahnya yang disukain sama si Shopee ini. Baik namanya, misalnya ini ya, kita lihat, oh jangan yang murah, yang harganya sama produk kita. Maaf, Ya, Kak, belum Maaf muncul. Kak, belum oh muncul belum screen-nya muncul. Kak. Maaf. Iya. Oh, sorry. Tapi udah klik. Oh, oke. Oh, sorry ya, Kak. Jadi ini, misalnya aku masuk ke Shopee ya, aku nulis Rock Brisket Premium. Itu kan ada pilihan urutkan terkait, terbaru, terlaris. Ini juga aku diajarin sama Kak Firdaus waktu itu, waktu optimasi Shopee. Nih, misalnya yang terkait, kita lihat baik foto maupun harga dan deskripsinya, dan judulnya itu kita sesuaiin sama produk-produk yang ada di sini. Gitu. Aku biasanya ambil dari yang harganya tuh nggak terlalu jauh sama hargaku. Misalnya ini ya. Nih, ini aku ambil. Nah, oh ternyata mereka pakai judulnya Rock Brisket Premium. Align, terus warnanya dimasukin, terus fotonya tuh apa? Foto sebagai foto profile sebagai produknya itu yang tadi itu yang ini, terus deskripsinya kayak gimana itu aku ikutin. Gitu. Terus yang kedua, terbaru. Aku juga lihat nih dari yang terbaru ini yang harganya sesuai sama Rock Brisket Premium yang aku punya, itu yang mana? Terus aku pilih. Terus aku juga lihat baik judul maupun foto dan deskripsinya. Terus dari yang terlaris. Ini terlaris ini harganya yang pasti yang harganya jangan terlalu jauh sama harga produk kita. Karena kalau misalnya harganya, nah misalnya ini ya, Lady Mantra. Dia kan harganya 180, aku juga jual kan 180. Tapi dia termasuk nih, termasuk halaman yang terlaris. Kok yang Rogalia nggak masuk ke sini? Mungkin ada yang salah baik judulnya atau fotonya dan kemudian deskripsi. Deskripsinya apa aja mungkin lebih jelas, orang jadi lebih tertarik untuk beli, oh produk Prima kayak gitu. Dan itu dari tadi judul, harga, deskripsi, dan foto itu bukan aku masukin, aku jadiin judul baru, foto baru juga, dan deskripsi baru untuk produkku. Kayak gitu. Mas Abid, Oh, Kak Firdaus udah apa masuk. nak? Enggak ah, Kayak gitu. Ini Kak Firdaus sudah masuk ya, Kak? tapi udah makan. Mana? Abe makan ini dong. Jadi Abi sebelum nak, Abi masuk ke makan aja. ads, itu ini mana ya, Pi? Jadi sebelum masuk ke ads, itu aku optimasi dulu yaitu foto, deskripsi, dan judul. Baru setelah udah oke, baru aku mulai nge-ads. Nah, Kak Firdausnya udah masuk, Alhamdulillah. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Aku sebelumnya juga private ya ke Kak Firdaus, itu oke banget. Makanya aku ngerasa eh, boleh deh Kak Firdaus ngisi di webinar tentang ads gitu. Karena kan pasti lebih, namanya praktisi, udah bertahun-tahun juga pasti lebih paham dan ilmunya juga lebih banyak daripada aku gitu. Kak Firdaus, udah udah siap belum Kak? Halo, tes. Assalamualaikum. Halo, Masuk nggak, Mbak? oke. Dah. Jelas suaranya ya, Mbak? Ya, jelas suaranya. Oke. Aku kasih kesempatan buat Kak Firdaus buat share. Apa? Jadiin back host. Oke. Aku udah jadiin host ya, Kak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung nih, Kak? Iya, langsung aja. Oh, sorry. Soalnya tadi lihatnya cuma bentar, bentar. Dimatiin. Di mute.
Kita lihat dulu orang-orang. Oke. Oke. Udah, Mbak ya. Mm-mm. Oke, teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya minta maaf nih karena apa kurang on time karena memang tadi saya nungguin dari Mbak Leilanya jadi apa enggak gitu ya karena baru dikabarin Mbak Leila jam berapa gitu saya lupa. Jadi, nah akhirnya saya pikir nggak jadi, makanya agak santai gitu kan. Ternyata pas malam Mbak Leila WA jadi ternyata gitu. Ini oke. eh Mungkin kita bahas ini nih, Mbak ya. Materinya tentang Shopee kan ya hari ini ya. Ya, Shopee Ads, betul. Shopee Ads tentang Shopee Ads ya. Oke. Mm-mm. Nah, teman-teman mungkin udah siap pulpen sama kertasnya kali ya semuanya gitu. Nah, tadi saya sempat mendengar sebentar tentang penjelasan dari Mbak Laila tentang apa namanya sebelum kita ngiklan, maka yang perlu diperbaikin adalah dari sisi judul produk, dari sisi foto, deskripsi sampai ke review produk gitu ya. Kenapa sih sebenarnya sebelum kita ngiklan pondasinya sebagai modal utama agar iklan itu jadi perform. Kalau untuk di Shopee itu Kamu emang eh, ada di konten. enggak, Gimana? kamu berlebihan. Oke. Nah, kenapa jadinya kekuatannya ada di produk gitu ya? Karena mau sebagus apapun setup iklan kita, mau sejago apapun setup iklan kita, kalau sebagai pokok atau sebagai modal utama dari produk ini agar terjual, kita belum perbaikin, belum menarik, belum menjual, maka iklan kita bakal berhadapan dengan kata boncos gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pasti nggak mau bertemu dengan kata boncos gitu ya. Karena ya semua orang pasti ngiklan nggak mau boncos gitu, pasti pengennya profit gitu. Nah, kalau teman-teman mulai langsung apa pertama kali jualan di Shopee tapi langsung iklan, tapi belum melihat nih sebenarnya akun SKU saya tuh produk saya itu udah bagus atau belum sih gitu, udah perform atau belum sih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di saya pribadi sebenarnya ada tekniknya ya, ada teknik gimana sih cara menentukan bahwa produk ini udah oke atau belum gitu. Mungkin bentar, aku kayaknya join dari PC ku deh. Soalnya nih aku pakai pakai iPad gitu ya. Jadi nggak bisa share. Oh bentar-bentar, kayaknya bisa deh. Soalnya di sini ada akun satu. Bentar teman-teman ya. Bentar. Oh iya ada nih. Bentar. Oh, ada nih. Ini ada akun. Oke. Cara share screen di Zoom gimana ya Mbak ya? Saya lupa. Saya udah lama banget nih. Soalnya biasa pakai Google soalnya. Oh ini ya bagikan konten ya Mbak. Mbak Iya, Lela. kayaknya. Iya, Bagikan bagi iya. hanya host yang dapat berbagi rapat ini. Aku udah buatin kakak jadi host. Kok nggak bisa ya? Bagikan konten atau bentar, bentar. Oh, make host coba. Eh, Oh, tadi Kak Firdaus masuk dua ya? Udah deh Kak, aku udah buat host. ya, bentar. Layar, oke, coba. Teman-teman share nggak ya? Iya, Tampil nggak? tampil. Tampil ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini teman-teman apa namanya? Teknik aku biasanya gini. Untuk menentukan, jadi pertama sebelum kita ngiklan, maka kita tentukan dulu produk potensial kita apa sih? Produk kita yang mungkin bakal jadi produk yang oke untuk dijual dan terus testingnya nggak terlalu lama gitu ya. Testingnya nggak terlalu lama. Maka mungkin teman-teman catat ya.
Yang pertama yang bisa kita masukin, pertama kita masuknya ke data di performa toko teman-teman ya. Kita ke performa toko, ini teman-teman semuanya. Soalnya dikawal sama dua bodyguard sini ya. Oke. Nah, kita masuknya ke performa toko, terus pilihnya ke produk, pilih produk, kita ambil range dari 1 bulan sebenarnya. Kita ambilnya di produk, di tinjauan produknya dulu, terus ubah tanggalnya dulu di apa namanya di bulan sebelumnya sebenarnya. Nah, sini anggap aja nih di bulan sebelumnya ya teman-teman ya, di bulan November ini, jangan sih ya. Nah, teman-teman lihat nih, berdasarkan produk yang dilihat nih, gitu ya, berdasarkan produk yang dilihat. Biasanya saya bakal pilih 1 sampai 5 produk bestseller gitu. 1 sampai 5 produk bestseller. Nah, menentukan produk bestseller itu dari mana sih, Mas gitu, Bang gitu ya, misalkan. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, secara traffic produknya oke nih. Misalkan kayak ini ya, produk yang Natasha, terus Zea, terus Naila gitu, ya. Produk dilihatnya dalam 1 bulan, hampir 1 bulan ini di bulan November, hampir 300.000 kali dilihat sama calon customer kita gitu. Untuk yang Zia hampir 280.000, terus yang Naila di 117.000 kali, di Nadira di 80.000, dan sisanya di 60.000, 47.000. Nah, kita ngelihat nih, oh berarti produk bestseller kita ada di 5 produk nih, 1, 2, 3 gitu ya, di Natasha, di Zea, di Naila gitu misalkan. Jadi kita nggak seperti itu teman-teman ya. Nah, tentukan dulu produknya, terus catat gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat juga nih eh dari performa produknya diklik, sama dilihatin juga gitu, dilihatinnya dari range hari per bulan. Terus pilih kriteria teman-teman ya, pilih kriteria, terus kunjungannya dimatikan ya, kunjungannya dimatikan, masuknya ke pengunjung produk, digantikan ke pengunjung produk. Terus tambahan ke keranjangnya dimatikan juga teman-teman ya. Tambahkan ke keranjangnya dimatikan, kita pilihnya pesanan siap dikirim, terus kita masukkan tingkat konversi, kita cetak tingkat konversinya. Oke, Tak bingung aja. oke, udah ini. Kalau udah teman-teman semuanya udah, misalkan udah tentukan nih produknya. Nah, kayak ini teman-teman ya. Nah, ini kan terlihat nih produk siap dikirimnya tuh sampai 1.400, 1.100 gitu ya. Dan terus kita lihat nih conversion rate-nya, di tingkat konversi pesanan siap dikirimnya berapa persen. Nah, dari situ kita tentukan produk yang akan kita apa namanya kita pakai untuk iklan gitu ya. Secara traffic, secara sales, secara tingkat konversinya udah oke, udah bagus. Nah, memang untuk produk fashion gamis yang agak lumayan mahal, kayak contoh produk yang saya tampilkan sekarang ini, memang rata-rata tingkat konversinya di bawah 1% gitu, karena produk mahal, 170 ribuan gitu. Nah, biasanya kalau produk murah mungkin sampai 3%, sampai 5%. Nah, itu bakal jadi lebih bagus gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah tentukan ini produk, oh produk yang bestseller seperti ini, berarti baru nanti kita masuk ke Nggak iklan. bisa deh, nggak bisa. Kita baru masuk ke iklan Shopee gitu. Bikinin kelinci mah. Bisa deh. Ah. Kita masuk ke iklan. Oke. Ini kok belum ya? Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bakal masuk ke iklan ya, masuk ke iklan. Nah, ini kan produknya bestsellernya udah kita iklanin semua nih. Ya, kita udah iklankan semua produk bestsellernya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya sampai 9 produk saya yang iklankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 produk yang kita iklankan. Nah, apa namanya? Tekniknya seperti apa sih gitu untuk menjalankan iklan. Donat, Nah, ini Donat. kita bicara ke buat teman-teman, donat, kita anggap teman-teman semuanya donat ada nggak? adalah Ada. apa namanya? Roti Mariam, Roti Mariam ada. Nggak ada. Aku Roti nggak bisa Mariamnya nggak? matiin Kak. Iya, karena Kak Firdaus kan hostnya, jadi aku nggak bisa matiin. Bentar, bentar, Donat, Nggak tahu besok-besok. bentar.
Roti Mariam ya. Roti Mariam. Om Daus ada nih roti Mariam di rumah. Tahu dia roti. Roti enggak? Roti. Ada. Ih, Oke. Nah, kita balik lagi ke akun tadi mana ya? Ini. Sini. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Untuk awal-awal, pertama kali yang perlu dipersiapkan adalah tadi kan teman-teman tentukan dulu produk yang akan diiklankan yang mana. Let's say kita anggap semua teman-teman ini apa ya, by feeling dulu. Ya kan kalau teman-teman yang mulai running mungkin punya datanya, atau teman-teman yang baru mau mulai itu tentukan sendiri dulu berdasarkan apa ya, kita bisa bisa katakan ada feeling juga gitu ya. Kadang kan gini, menurut kita nih produk udah oke banget gitu ya, atau produk ini memang nggak oke, kita nganggapnya gitu ya. Nah, lucunya kadang kan di online ini, produk yang kita anggap oke malah nggak perform, produk yang kita anggap oke, produk yang kita anggap oke itu nggak perform, produk yang nggak oke yang menurut kita nggak, itu malah perform. Nah, dunia online itu seperti itu teman-teman ya. Jadi perspektifnya itu jangan perspektif kita sendiri. Kalau kita mau bikin barang, jangan bikin barang karena sesuai keinginan kita. Ya, jangan bikin barang karena kepengennya kita, tapi berdasarkan kebutuhan dari customer, kebutuhan dari market, gitu ya. Jadi market sekarang butuh apa nih gitu ya? Market lagi butuh apa? Misalkan kayak sekarang gamis gitu ya. Gamis itu yang lagi naik-naik banget itu gamis-gamis yang dimix sama tile kayak gitu. Nah, sedangkan kita pengennya gamis yang crinkle. Pengennya gamisnya bahannya ceruti baby doll gitu ya. Nah, padahal sebenarnya yang lagi naik ada yang yang tile, yang tule gitu ya. Yang agak-agak mewah kayak gitu. Nah, untuk awal-awal teman-teman ya, kita ngiklannya itu pakai iklan manual gitu ya. Tekniknya seperti apa? Ya, tekniknya kita buat iklan baru, ya, buat iklan baru, iklan produk, ya kita anggap kayak gitu, iklan produk. Oh, di sini nggak ada ini ya, kurang penempatannya nggak ada ya. Oke. Nah, kita anggapnya kayak gini ya teman-teman ya. Misalkan yang ini kita coba gitu ya. Terus kita pilih yang manual. Kenapa sih Bang? Kenapa main manual dulu? Kenapa nggak langsung main yang otomatis gitu ya? Karena konsepnya gini teman-teman. Konsepnya bahwa kita harus ngejar traffic sebanyak-banyaknya dulu gitu ya. Jangan bermimpi untuk bisa punya penjualan bagus kalau nggak punya traffic gitu. Jadi fokusnya di awal, kenapa pakai iklan manual? Karena iklan manual ini pasti dikasih traffic. Setupnya pun gampang ya. Kalau goals kita nyari traffic dulu gitu ya. Goals kita nyari traffic dulu sebelum kita nyari apa namanya, dari nyari sales, nyari penjualan. Fokus kita ada ngejar traffic dulu untuk akun kita dulu, gitu ya. Nah, sedikit informasi buat teman-teman juga bahwa semakin mahal produk teman-teman yang jual, maka semakin besar traffic yang teman-teman harus dapatkan. Oke? Semakin murah produk yang teman-teman jual, maka produk traffic itu nggak harus besar-besar banget, gitu ya. Karena saya punya contoh kasus gitu ya. Saya pegang ada 4 brand, ya 4 brand fashion cewek semuanya, ya semuanya fashion cewek. Satu jual atasan, akun akun A jual atasan, akun B jual atasan, tapi beda price, beda harga, beda harga jual. Yang akun C jualan gamis, yang akun D-nya jualan gamis, tapi beda harga juga. Secara traffic, secara setup iklan, secara settingan saya samain persis. Dengan akun murah, dengan akun mahal saya samain persis gitu. Cuman yang saya lihat bahwa dengan traffic yang sama, ya, dengan traffic atasan murah sama atasan mahal, trafficnya sama. Sama-sama di angka 6.000, ya. Traffic total pengunjung hariannya itu di angka 1.000 sampai 2.000-an. Produk dilihatnya itu sampai 6.000 sampai 7.000. Nah, ini atasan sama.
dalam satu hari sama. Cuman resinya beda jauh. Resinya beda jauh teman-teman. Padahal trafficnya sama. Kalau kita pikir secara logika, dengan traffic yang sama, dengan settingan yang sama, seharusnya resinya sama dong dengan yang ini, dengan produk murah gitu. Karena dengan 6.000 itu, 6.000 produk dilihat itu, atau dengan total pengunjung di angka 2.000 sehari, dalam satu harian total pengunjung akun di 2.000, produk dilihat 6.000. Nah, kenapa produk dilihat itu lebih besar dibandingkan total pengunjung? Karena total pengunjung itu orang yang masuk ke akun. Produk dilihat itu dia nge-scroll semua akun kita, semua semua produk kita. Makanya kenapa jadi gede banget ya. Kenapa jadi gede banget di produk dilihatnya. Nah, yang produk murah, total pengunjung sama di angka total pengunjung di 2.000, produk dilihatnya di 6.000, dia dapatin 60 resi. 60 resi itu bisa isinya ya bisa 70, bisa 80 piece isi barangnya. Karena ada yang beli satu, beli dua, beli tiga gitu ya. Nah, sedangkan atasannya satu lagi dengan traffic yang sama, itu resinya cuma 10 sampai 15. Jauh banget ya teman-teman ya. Nah, itu juga kejadian di Gamis. Gamis yang harga 170.000 dengan traffic 10.000 dilihat itu udah 80 resi. Udah 80 resi sampai 100 resi. Gitu ya. Nah, produk yang satunya lagi, Gamis yang satu lagi, harganya 500.000. Trafficnya sama, total pengunjungnya sama, tapi nggak ada resi teman-teman. Nggak ada resi. Gitu. Ini teman-teman kebayang ya. Ini toko, total produk dilihatnya udah 10.000. Total produknya sudah 10.000. Setiap produknya udah punya review, sudah ada review. Karena salah satu akun Gamis yang mahal ini yang saya pegang ini adalah akun lama, tapi stok produknya masih banyak banget. Sempat vakum 1 tahunan karena melahirkan, akhirnya berhenti. Nah, mau balik lagi jualan, nol gitu ya. Akun ini dianggap jadi akun nol gitu ya. Nah, saya alhamdulillah bisa bantuin untuk naikin traffic. Tapi dari sisi penjualannya susah banget teman-teman, gitu ya. Susah banget karena ternyata harga gamisnya 500.000, 750.000. Saya bingung. Ini traffic 10.000, tapi nggak ada yang CO. Kenapa gitu ya? Ketika 12 aja cuman 3 resi, cuman dapat 3 resi. Tapi ya 3 resi, omsetnya 1,5 juta. Recording in progress. 1,8 kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya, kebayang ya. Jadi konsepnya bahwa traffic itu yang bakal membantu penjualannya teman-teman. Nah, makanya kenapa saya fokusnya untuk awal 1 bulan pertama itu memang fokusnya bagaimana saya mendapatkan traffic secara stabil setiap harinya. Nah, cara yang paling gampang untuk mendatangkan traffic adalah dengan cara ngiklan. Dan iklan Shopee itu yang paling gampang adalah iklan manual gitu, yang bisa untuk mendatangkan traffic. Dan kita bisa kontrol budget iklannya, dan kita bisa kontrol kata kunci yang mau kita pakai apa, yang relevan dengan produknya kita, dan kita bisa kontrol mau diletakkan di mana nih produknya kita. SKU kita mau diletakkan di mana? Mau di pencarian, mau di rekomendasi, atau di mungkin kamu juga suka gitu ya. Dan secara traffic kita bisa gila-gilaan, kita bisa jor-joran di situ. Tinggal teman-teman kuat-kuatan budget iklan. Tinggal teman-teman, misalkan teman-teman, setahu saya untuk produk fashion Gamis itu bidnya cuma 200 satuan, 201 sampai 225 udah jalan, iklannya udah jalan, gitu ya. Nah, kita langsung contoh praktek teman-teman ya. Ini sedikit brainstormingnya, mindset ya, mindset cara berjualan di online dengan cara setup iklan gitu ya. Jadi jangan berpikir nanti teman-teman ketika udah ngiklan udah ngarepin sales gitu ya, udah ngarepin penjualan langsung. Boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman jangan dijadikan goals utamanya dulu gitu loh. Kalau teman-teman nyari goals utama dulu langsung ke sales, teman-teman nanti bakal berhenti ngiklan ya. Teman-teman bakal berhenti ngiklan, teman-teman bakal bakal ngadepin namanya stagnan, pusing, nggak mau ngiklan, boncos gitu, nggak mau ngiklan gitu, nggak ada sales gitu. Nah, tapi kalau goalsnya teman-teman, saya ngiklan mau ngejar traffic dulu, gimana caranya setiap hari pengunjung toko saya itu 1.000 sampai di 2.000
setiap hari stabil. Itu teman-teman kalau udah segitu, insya Allah pasti bakal ada sales. Gitu. Insya Allah pasti bakal ada sales, bakal ada penjualan. Nah, dari penjualan itu nanti teman-teman baru bisa punya data. Oh, gini cara saya scale up. Scale up itu apa? Cara meningkatkan penjualannya. Itu scale up. Oh, gini cara scale out gitu ya. Oh, gini gitu. Ya kan? Tapi punya punya data dulu. Teman-teman harus punya data dulu. Data salesnya, data data presentasi kliknya gimana, berapa persen produk ini dilihat ketika ngiklan segini, berapa kali produk ini ditampilkan, presentasi kliknya berapa persen, conversion rate-nya berapa persen, bid-nya berapa, gitu. Per satu kata kunci itu dimakan dimakan sama iklan berapa? 200 perak kah, 300 perak kah, 500 perak kah, apa 1000 perak per satu kliknya gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman baru bisa mulai scale up atau apa ya, mulai meningkatkan penjualannya. Oke. Nah, ini kita pertama kali teman-teman. Untuk awal, aku saranin iklan itu dari budget 10.000 sampai 15.000 per satu produk ya. Per satu produk. Kenapa per satu produk? Karena biar dia optimal gitu teman-teman. Ya, biar dia optimal. Biasanya kita anggap ini kita benar-benar testingin teman-teman ya. Ini nggak apa-apa. Kalau iklannya nanti di apa iklannya running kita nggak apa-apa ya. Oke, modalnya atur modal hariannya di angka 15.000, 10.000 sampai 15.000 disesuaikan dengan budgetnya teman-teman masing-masing. Oke. Setelah udah atur modal hariannya di 15.000, periode iklannya gimana, Bang? Periode iklannya biarkan tidak terbatas. Ya. Nah, kalau teman-teman settingnya nanti di apa namanya nanti settingnya di feed dari laptop atau teman-teman nanti settingnya dari apa namanya dari PC dari komputer gitu. Biasanya di bawah periode iklan ini bakal ada namanya penempatan. Penempatan itu ada pilihan dua. Kalau teman-teman iklan manual ada pilihannya ada dua. Di pencarian atau di rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada dua. Rekomendasi sama mungkin kamu juga suka. Oke? Nah, karena ini nggak ada, ya udah. Kita anggap aja ini kita pakainya full funnel gitu ya. Pakainya rekomendasi sama pakai pencarian. Oke, udah. Pilihnya pilih produknya cuma satu 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 SKU teman-teman ya. Karena kalau pilihnya banyak SKU dia pasti bakal langsung langsung ke otomatis, nggak bisa pilih manual ya. Bakal otomatis produknya. Karena per SKU itu bakal ada kata kunci rekomendasi sesuai judul produk teman-teman masing-masing. Oke. Nah, kita pilihnya di mode biddingnya di manual ya. Sekarang iklan ada dua, JV Max Auto atau manual. Kita pilihnya manual. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Rekomendasi utama sama kamu mungkin juga suka. Ya. Oke, kita masuk di kata pencarian. Sampai sini paham teman-teman? Coba komen dulu teman-teman ya. Saya mau lihat komen aja teman-teman ya. Nggak usah dibuka mic-nya. Kita mau lihat. Sampai sini teman-teman sambil ini paham. Kita mau lihat. Paham Kak? Oke. Baru satu Kak Anak doang yang ini. Nih, nih. Kalau teleponnya Pak Rinju, hidupin server server kasir bilang. Teleponin Pak Rinju, hidupin server kasir. Oke, udah paham teman-teman ya. Kita lanjut. Bisa dong. Oh ya, reject aja. Nah, ini teman-teman ya. Oh, kurang 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 leluasa gitu ya di sini ya. Kok gini tampilannya? Walah, kenapa mati lampu? Oh.
Oke. Ah, kayaknya join dari PC aja deh kayaknya Mbak. Soalnya nih kayaknya pakai iPad malah nggak tampil ya. Boleh. Malah nggak tampil deh. Nah, tadi kenapa Mbak Laila? Nah, sembari ini teman-teman, sembari nunggu saya join ya dari PC. eh Pertama, teman-teman catat yang kita pakai itu nggak konsep saya gini teman-teman ya. Mungkin beda dengan mentor-mentor lain ya. Mungkin mentor-mentor lain kebanyakan yang saya tahu ngajarinnya banyak-banyakin kata kunci ya. Banyak-banyakin kata kunci untuk apa namanya untuk kata kunci yang mau digunakan gitu ya. Nah kalau di saya konsepnya nggak banyak-banyakan kata kunci, tapi bagaimana eh, iklan ini men-trigger organiknya gitu. Kok bisa kayak gitu Bang berpikirnya gitu ya? Kenapa bisa berpikirnya bahwa eh, iklan itu nge-triggerin organiknya? Karena kita perbaikin dulu kata kuncinya teman-teman, gitu ya. Kita berharapnya dari bit kecil itu, ya kan? Bit kecil itu kita istilahnya negosiasi sama Shopee. Kita negosiasi sama Shopee. Kenapa negosiasi sama Shopee? Karena kita pede nih. Pedenya kenapa? Karena kita ada perbaikin judul produknya kita, ya. Judul produknya kita. Karena kan organik itu tampil gara-gara judul produknya kita ya. Ke triggernya gara-gara judul produknya kita. Nah, iklan ini fungsinya untuk ngeboost, mempercepat organik kita ini perform, gitu ya. Nah, makanya kenapa budget iklannya kecil. Nah, ketika budget iklan ini kecil, kita berharapnya bisa ada sales kan, ya, bisa ada sales. Nah, dengan kata kunci yang sedikit, 15 sampai 12 15 sampai 20 kata kunci, kita bisa kontrol ya. Kita bisa kontrol budget iklan ya. Kita bisa kontrol budget iklannya. Yang kedua, per satu kata kunci ini bakal dapetin porsi yang menurut saya ideal gitu ya. Kenapa? Misalkan contoh gini, teman-teman. Budget iklan 15.000 per hari. Oke. 15.000 per hari. Let's say kita pakai 15 kata kunci. Berarti satu kata kunci punya jatah 1.000 rupiah ya. 1.000 rupiah. Kalau kata kunci itu udah perform di angka 200 perak kata kuncinya, bitnya 200 perak, maka satu kata kunci ini punya hak 5 kali klik gitu ya, punya 5 kali klik gitu loh, gitu ya, punya 5 kali klik. Nah, kalaupun nanti ada yang kebagi ada yang cuma dapat 3, ada cuma dapat 1, atau cuma ada yang dapat 10 kali klik, ada dapat 15 kali klik, nggak apa-apa. Tapi budget kita itu nggak bakal habis karena kemakan apa ya? Karena kemakan dengan budget iklan yang terlalu kata kuncinya terlalu banyak ya. Akibat kata kuncinya terlalu banyak, maka budget iklan ini cepat habis. Nah, ketika budget iklan cepat habis, maka iklan kita nggak bakal perform di jam-jam yang oke, misalkan jam prime time, jam 12 siang, jam 12 jam 8 malam, misalkan atau jam 10 pagi atau jam sore kayak gitu. Karena baru beberapa jam jalan itu ikan udah habis karena kebanyakan kata kunci. Nah, kita nggak tahu nih kata kunci yang paling boros makan budget ikan itu nggak tahu yang mana. Karena saking banyaknya kata kunci yang kita pakai. Sampai 50, sampai 100 gitu kan. Nah, kalau kita pakai 15, pakai 20 kata kunci, kita gampang nyarinya. Oh, ini kata kunci yang nggak perform nih. Oh, ini kata kunci yang boros banget. Turunin bitnya. Kali ini kan scrollnya panjang. Banyak banget scrollnya. Repot. Kadang ke skip, kadang kelewat. Nah, jadi kita mikirin ke sana teman-teman ya. Makanya nih kenapa teori saya, ilmu saya, praktek saya itu apa ya? Istilahnya yang cheaper ya, yang murah meriah gitu teman-teman ya. Yang murah meriah. 15.000 budget harian, pakainya 15 sampai 20 kata kunci, kita berharap dari 15 kata kunci itu mereka punya jatah 1.000 perak per satu kata kunci untuk dapatkan 5 kali klik gitu, dapat 5 kali klik
insya Allah mudah-mudahan dari 5 kali klik itu bisa ada sales 1 atau 2 gitu ya. Harapnya gitu. Nah, oke teman-teman. Ini aku nggak bisa share Mbak ya? Bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Aku harus matiin share yang iPad ya? Iya, kayaknya harus make host ya. Oke, nggak apa-apa. Udah, kenapa? Nggak apa-apa. Dia kan lagi bangun subuh. Jam 4. The host is not allowing. Oh ini kayaknya tidak akun. Coba ya, Kak. Yang ini ya, aku... Hmm. Tunggu. Yang... Coba teman-teman komen dulu. Sampai sini paham? Takutnya nanti saya udah panjang lebar, teman-teman nggak paham nih. Nah, saya mau jualan sayur segar di Shopee. Oke, bisa kok. Teman-teman tinggal aktifin aja instannya, ya instan aja. Jadi nggak usah aktifin Pak yang lain, ya aktifin instan. Udah ya, Kak ya? Udah belum ya? Oh udah. Makanya putih A2. Oke. Oke, buat iklan baru, modal harian. Oh, emang kok nggak ada ya? Emang udah tampilan baru kayaknya ya. Yang jualan Shopee itu punya laptop itu ya. Oke, add produk. Oke, pilihnya manual. Ini pengaturan ditanya apa? Oh, ini pengatur. Oke, nah ini kan lebih leluasa teman-teman ya. Nah, ini kita modal hariannya di 15.000 ya, di 15.000 aja, atau teman-teman bisanya misalkan cuma 5.000 atau 10.000 nggak apa-apa gitu ya, untuk per satu SKU. Nah, pilihnya kata pencarian. Nah, ini untuk konsep kata kunci pencarian ini saya terapkan lima kategori kata kunci. Jadi saya kelompokin kata kunci tersebut dulu ya. Saya kelompokkan dulu kata kunci tersebut. Gimana caranya Bang? Jadi saya bakal gunakan kata kunci yang pertama, kata kunci umum. Kata kunci umum itu seperti apa Bang? Kata kunci umum itu kayak dress, itu kata kunci umum. Gamis, itu kata kunci umum ya. Misalkan kita bisa pakai juga misalkan gamis dress, ini umum. Dress gamis juga umum. Terus misalkan kita pakai lagi dress ya misalkan. Nah, ini kalau teman-teman pakai 15 kata kunci, ya 15 kata kunci yang mau teman-teman pakai, berarti per 3 kata kunci mewakili satu kategori. Paham nggak? Ya. Per 3 kata kunci mewakili satu kategori. Karena kita kategorinya kita kelompokkan jadi 5 kategori. Jadi kata kunci umum, kata kunci spesifik, kata kunci kompetitor, ya, kata kunci tipe, terus kata kunci yang sesuai dengan judul produk yang teman-teman bikin di judul produknya. Misalkan teman-teman bikinnya gamis crinkle terbaru. Nah, itu diketik di sini teman-teman. Nah, itu kata kunci di judul. Gamis crinkle terbaru, gamis crinkle motif terbaru. Nah, teman-teman cari di sini kata kunci itu di pencarian ini. Ketik dan cari kata pencarian di sini. Nah, itu teman-teman cari. Nah, yang kompetitor gimana? Nah, kompetitor ini kayak gini nih. Hijab label HL ini nama toko. Ya. Jadi kita mau bukan mencuri sih sebenarnya. Ya. Jadi ketika kompetitor kita ini sangat-sangat dicari di pencarian di Shopee, maka ketika namanya diketik, maka produk kita juga tampil. Nah, ketika produk kita memang kita pede nih, produk kita ternyata memang lebih oke dari sisi kualitas,
atau memang lebih oke dari sisi harga, lebih murah misalkan. Nah, ketika orang ngetik misalkan hijab label tampil gitu ya, produk kita ke trigger nih, atau kita ketik Sela Saukia Fashion. Ah, dia produk kita juga tampil gitu. Cuman kita akhirnya kebantu dengan traffic traffic besarnya mereka gitu ya. Kita kebantu sama traffic besarnya mereka. Dan terus apa namanya? Kategori tipe ya, kategori kata kunci yang tipe. Ya, kategori kata kunci tipe itu seperti apa? Misalkan nih pasmina. Pasminanya nggak pakai H ya, pakainya pasmina langsung gitu. Atau misalkan baju sarimbit. Tapi kan misalkan orang di kampung nggak tahu namanya sarimbit misalkan, taunya couple. Nah, tapi tulisan couple-nya pun KAPEL, seragam couple gitu misalkan diketiknya, ya kan? Nah, itu misalkan kita kita testing lah gitu ya, kita coba. Yang tipe misalkan gamis couple misalkan. Ada nggak sih gamis couple? Nah, itu kan ada tulisan tuh. Gamis couplean suami istri. Padahal kan sebenarnya tulisan couple itu kan nggak gitu. Tapi gini kan, secara secara benernya gitu ya. Tapi karena market kita orang-orang daerah, orang-orang yang kadang mereka nggak kebayang tulisan couple itu gimana sih tulisannya gitu. Jadi mereka ya yang terucap di mulut mereka aja dan mereka paham, oh couple, KAPEL, udah terus ini couple gitu terusnya. Gamis couple gitu. Nah, pilihannya banyak kan? Ada gamis couple anak ibu, ada gamis couple keluarga terbaru 2025, ada gamis couple ibu anak perempuan terbaru. Nah, berarti nih pencarian gamis couple nih gede, teman-teman. Karena banyak banget yang ngetik gitu loh. Gamis couple anak ibu ada yang ngetik. Gamis couplean keluarga terbaru 2025 ternyata ada yang ngetik gitu loh. Nah, ini yang disebut kata kunci kategori tipe. Kenapa Bang konsepnya kata kunci itu mewakili kategori-kategori tersebut. Kita pengen pengen apa ya? Pengen ngurungin semua kemungkinan-kemungkinan produk kita bakal tampil ya. Jadi jangan umum. Kalau umum nanti kita berhadapan dengan pemain-pemain besar, produk kita kalah. Nah, maka kita berharapnya bisa menang di kata kunci yang tipe, kata kunci yang sesuai dengan judul produk produk kita, atau kita ya istilahnya nebeng di trafficnya kompetitor gitu ya. Jadi terus kata kunci yang spesifik. Nah, jadi kita ada 5. Pertama, kata kunci umum ya. Kategorinya kata kunci umum. Kata kunci umum itu apa? Gamis dress, dress gamis sama dress atau gamis. Itu kata kunci umum global ya, global. Yang kedua, kata kunci spesifik. Kata kunci spesifik itu apa? Gamis crinkle motif wanita terbaru. Misalkan gamis motif payet, gamis polos payet. Nah, itu spesifik ya. Gamis ceruti baby doll polos. Itu spesifik. Pakai 3 kata kunci. Dan terus yang ketiga kategori kata kunci kompetitor. Misalkan nih kita pakai hijab label, kita pakai Sela Saukia, kita pakai Tanah Abang online. Terus kita pakai misalkan apa namanya? Kompetitor-kompetitor kita yang ini. Nah, tapi teman-teman harus cari dulu ya. Teman-teman harus cari dulu. Misalkan kita ketik nih Sela Saukia. Sela Saukia itu berapa sih pencariannya gitu dalam 1 bulan? Sela Saukia dress atau Sela Saukia? Oh, oke nih. 8.000 pencarian dalam 1 bulan. Berarti kita pakai. Tapi kualitas pencariannya 1/10. Belum kita pakai. Karena standar saya, kualitas pencarian itu 5/10. Ya, 5/10. Untuk volume pencarian itu minimal itu di angka 1.000 sebulan. Gitu loh. Volume pencariannya di 1.000. Kualitas pencariannya 5/10 minimal. Nah, coba kita pakai Sela Saukia yang dress. Nah, Sela Saukia official baju. Nah, ini kan lumayan nih. 3/10 volume pencarian 11. Nah, kita pakai. Misalkan. Kita berharap kita bisa ngekor ke Sela Saukia. Atau misalkan kita pakai Blaze Fashion. Nah, Blaze Fashion official misalkan. Nah, Blaze Fashion official 1/10.
atau kita pakai ini ya kompetitor-kompetitor yang saya tahu untuk toko ini ya. So, nah ini 1.000 ya kan. Terus apalagi misalkan Tanah Abang online. Tanah Abang online tuh satu ya masih kecil. Nah kita nggak pakai teman-teman ya. Kalau pencariannya di bawah 1.000, volume pencarian di bawah 1.000, kualitas pencariannya di bawah 5/10 kita nggak pakai. Kita bakal gantikan atau kita tambahkan kata kunci umum atau kita tambahkan kata kunci spesifik aja. Misalkan teman-teman nggak ketemu kompetitor, teman-teman nggak ketemu kata kunci tipenya, ya, teman-teman tambahin aja di kata kunci di kategori yang lain aja tambahin, gitu ya. Jangan jangan pakai yang gede-gede teman-teman ya. Jangan yang pencariannya udah 3 juta, ya di 2 juta, kayak gitu. Nah itu persaingannya jadi berat. Teman-teman bakal berhadapan dengan pemain-pemain raksasa yang budget iklannya nggak berseri, gitu loh. Ya, yang produknya udah terjual banyak banget. Secara trust produknya udah oke. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Kita pelan-pelan ya. Jadi jangan jangan langsung gerasa-gerusuk nanti teman-teman nggak paham. Coba komen. Kita biar engagementnya bagus nih. Gitu. Gitu. Ini saya mantan host soalnya. Saya mantan host live. Jadi habis spill komen gitu. Biar bangun bangun engagement teman-teman ya. Ini biar ilmu ilmu live streamingnya biar dapat juga teman-teman. Karena yang kalau engagement engagement live streamingnya bagus, live streamingnya bakal dikasih di boost, ditambahin exposure tambahan. Kalau dianggap rame, kenapa dianggap rame? Karena ada yang komen, ada yang tap tap love kayak gitu. Jadi habis spill komen lagi suruh, habis spill komen lagi suruh, gitu ya. Jadi itu bantu meningkatkan trafficnya, bakal bantu meningkatkan exposure-nya. Ini ya ilmu tambahan lah sedikit-sedikit teman-teman ya. Oke. Nah, itu kita bangunnya IRR namanya, enter room rate gitu ya. Kalau teman-teman heboh di live streaming, terus teman-teman bisa bangun apa interaksi dengan viewersnya, itu insya Allah gampang teman-teman dapetin viewers ratusan sampai 1.000 insya Allah bisa. Cuman palingan satu orang dapatnya, satu host gitu. Nggak mungkin semua host bakal dikasih gitu ya. Nanti rugi, karena kita disuruh ngiklan soalnya. Oke, nah sampai sini paham ya teman-temannya. Berarti teman-teman udah paham bahwa kita ngiklan itu kata kunci manual untuk mendatangkan traffic secara mudah, insya Allah. Asalkan iklan itu running, iklan itu jalan, ya. Dan setiap kata kunci itu mewakili satu kategori produk, ya. Setiap, ya, misalkan 5 kata kunci atau 3 kata kunci itu mewakili satu kategori. Baik kategori umum, kategori spesifik, kategori kompetitor, kategori tipe, atau kategori yang memakai judul produknya teman-teman masing-masing. Biasanya kan teman-teman biasanya kalau bikin judul produk itu bisa 3 sampai 5 kata kunci ya. Gitu. Saran aku pakai bikin kata kunci 3 sampai 4 aja maksimal 100 karakter. Biar penilaian etalase teman-teman tetap sempurna, tetap sangat baik atau baik ya. Jangan sampai di notifnya perlu ditingkatkan. Oke. Nah, misalkan biasanya ya, kita anggap aja ini kita udah menentukan 15 kata kunci ya, teman-teman ya. Jadi ini kita tambahin random aja. Nanti teman-teman cari biar kita bisa bisa menghemat waktu. Oke, anggap ini udah 15 kata kunci, kita lanjut. Nah, pilihnya luas teman-teman ya. Ubah tipe pencocokannya massal dulu. Itu tetap luas dulu teman-teman. Jadi, kenapa luas? Karena setiap kata kunci yang kita pakai, misalkan, itu nyerempet sedikit dengan kata kunci yang sedang orang pakai untuk mencari suatu produk, maka produk kita bakal ditampilkan. Oke? Karena kita di sini ngejarnya quantity, ya, bukan kualitas. Kalau kita mau ngejar kualitas kata kunci, biar menghasilkan sales, nanti dipindahkan ke spesifik. Pindahkan ke spesifik itu nanti, kalau satu kata kunci itu bisa menghasilkan resi secara stabil setiap hari. Ya, setiap hari dia mendatangkan konversi 5, 7, setiap hari secara stabil. Berarti kata kunci itu udah perform banget, itu nggak apa-apa teman-teman ganti ke spesifik. Ya, untuk awal-awal kita ngejar quantity dulu aja, kita pakainya luas. Jadi ada orang ngetik kata kunci yang nyenggol dikit dengan kata kunci ikan yang kita pakai, produk kita ditampilkan. Gitu ya. Misalkan ada orang ngetik gamis, padahal kita tulisnya padahal kata kunci gamis itu nggak kita pakai. Tapi karena ada kata kunci gamis pasmina,
akhirnya produk kita juga ditampilkan. Karena ada kata kunci gamis di situ, gitu kan? Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Kita berarti pakai 15 kata kunci sampai 20. Tipe pencocokannya masanya itu di luas. Oke, kita anggap aja konfirmasi. Kita konfirmasi. Habis itu, nah kalau aku biasanya saranin teman-teman ya, kita nggak pakai rekomendasi utama sama kamu mungkin juga suka dulu. Karena dua, dua, dua fitur ini paling paling ngegas makan budget iklan ya. Karena kita pengen bertahan, analoginya gini teman-teman. Shopee, judul saya sudah saya riset. Saya udah riset kompetitor-kompetitor. Ini hasil dari riset saya menggunakan judul-judul produk-produk dari kompetitor-kompetitor yang secara organiknya udah perform. Setiap diketik tanpa iklan produknya tampil di halaman pertama. Oke. Nah, tolong bantu saya karena saya ngiklan nih. Tapi kata kunci saya, judul produk saya sudah samakan dengan kata kunci kompetitor yang sudah perform itu. Tolong bantu saya tampil. Tapi saya cuma punya budget iklan segini. Ya, Pi, gitu. Saya cuma punya budget iklan segini. Tolong dibantu. Karena apa? Mau Shopee bantu apa enggak? Kalau kita pede dan insya Allah kita yakin bahwa kata kunci judul produk yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita riset tadi, benar-benar bakal mau pakai iklan, mau nggak pakai iklan, dia bakal ditampilkan di halaman pertama, gitu ya. Jadi bilang ke Shopee-nya, Pi, mau dibantu dengan iklan yang saya bikin atau enggak? Insya Allah produk saya bakal tampil di halaman pertama. Terserah sampean mau bantuin saya enggak, terserah. Pokoknya saya cuma mau ngiklan 15.000 sehari, udah. Mau kasih silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya cuma punya budget 10.000, 15.000. Anggapnya kayak gitu, Mbak. Ya, kita nganggapnya seperti itu. Kita kayak negosiasi sama Shopee, gitu. Analoginya, logikanya seperti itu. Karena ini sebenarnya platform ini kan dibikin sama cowok, sama manusia, ya. Jadi itu kadang cara berpikir, orang codingnya itu kadang kepecah sama cara berpikirnya orang lain. Jadi celahnya itu kebuka sendiri gitu, Pak. Oke. Kita nganggapnya seperti itu. Oke. Nah, untuk ini kan harga bidnya masih ngikutin rekomendasi yang diberikan sama Shopee. 1.977. Nah, ini kita ketik ini, klik kata pencarian ubah biaya ikan massal. Ya. Kita atur di angka 201, teman-teman. Oke. Harga bidnya udah berubah di angka 201 semua. Kenapa di angka 201 dulu, Bang? Pertama, 200 perak itu adalah bid terendah yang dibolehkan sama Shopee. Oke? Nah, kenapa harus ada angka satunya, Bang? Kita berharap, gitu ya. Karena sistem iklan itu namanya bidding, teman-teman. Bidding itu artinya lelang, ya. Bid itu artinya lelang. Nah, ketika teman-teman berperang harga, ya, atau teman-teman berperang budget iklan dengan kompetitor. Nah, kompetitor ini benar-benar masang iklannya 200 perak. Sedangkan kita masangnya 201. Maka iklan kita bakal lebih ditampilkan sama Shopee dibandingkan kompetitor kita. Karena kita lebih mahal 1 perak. Namanya juga lelang kan. Yang lelang ya, yang lebih mahal walaupun mahalnya naiknya cuma sedikit, dia bakal lebih didahulukan sama si pelelangnya gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, pengaturan lanjutannya, rekomendasi kamu sama mungkin kamu juga sukanya kita matiin. Ya. Rekomendasi dimatiin aja. Ya. Ini kita matiin. Bidding dinamisnya kita matiin. Bang, kenapa bidding dinamisnya dimatiin, Bang? Karena kita mau mempertahankan bid kita tuh tetap segitu, tetap di angka 201 selama 1 bulan. Asalkan dengan syarat bahwa bid 201 itu membuat produk kita dijalankan. Running. Iklannya jalan. Ya. Yang dikatakan iklan jalan itu seperti apa? Budget 15.000 itu dihabiskan seharian beneran. Ya. Bukan dihabiskan dalam waktu 1 jam. Atau nggak habis sama sekali dalam waktu 24 jam. Misalkan 15.000 cuma kemakan cuma 300 perak, cuma kemakan 200 perak. Berarti penawaran kita itu terlalu rendah. Maka kita harus naikkan 10 perak sampai 20 perak
per satu kata kunci sampai iklan kita itu running dalam waktu 24 jam. Jadi 15.000, 10.000 sampai 15.000 itu dihabiskan dalam waktu 24 jam. Bukan dihabiskan dalam waktu cuma 3 jam, cuma dihabiskan waktu dalam 2 jam gitu ya. Nah, misalkan kita udah pasang bid terendah nih 201. Tapi budget iklan itu 15.000 itu dimakan dalam waktu 3 jam, 2 jam langsung habis. Itu gimana cara ngakalinnya, Bang? Biar dia tetap bisa running. Cara saya ngakalinnya, saya split budget iklannya. Pagi, jam 7 pagi, misalkan di 5.000. Saya pasang dulu 5.000. Misalkan 5.000 itu habis sampai jam 10 pagi. Misalkan, ya. Nanti jam 12 siang, saya tambahin lagi 5.000, jadi 10.000. Nah, 5.000 yang jam siang tadi, yang jam 12 siang tadi, habisnya sampai jam 4 sore misalkan. Udah biarkan aja. Jam 4 sore sampai jam 7 malam atau sampai jam 8 malam, biarkan kosong. Karena kita nggak ada pilihan selain ngakalin seperti itu. Karena kita nggak bisa lagi turunin bid. Karena bid terendahnya yang boleh dipasang itu di angka 201 atau di angka 200 perak. Nanti di jam 7 kita pasang lagi 5.000. Jadi total sehari 15.000. Gitu ya teman-teman. Jadi sehari totalnya tetap di angka 15.000. Pertahankan terus budget ikan di 15.000 tuh sampai benar-benar ikan kita perform. Oke? Setelah bidding dinamis dimatikan, rekomendasi dimatikan, maka kita konfirmasi. Oke? Setelah dikonfirmasi, maka kita tinggal ditampilkan iklan. Cepret. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Coba komen. Coba komen. Satu lagi kata kunci apa? Paham, paham. Paham, Kak? Paham, Kak? Pencarinya agak mirip sama saya, cuman masih kurang pede saya buat ngiklan. Kalau nggak ngiklan, teman-teman nggak bakal dikasih traffic, teman-teman. Ya. Karena saya ada satu akun yang saya memang sengaja tak biarin untuk bahan eksperimen gitu ya. Jadi nggak ngiklan itu bener-bener nggak ada traffic sama sekali, beneran. Udah 3 bulan, ternyata bener-bener nggak dibantu gitu, ya, bener-bener nggak dibantu, ya. Sudah setiap hari aja ngiklan kadang masih nggak dibantu, Kak. Kalau untuk produk baru belum ada penjualan gimana ya? Kalau produk baru belum ada penjualan, kalau saya sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak bukan anti sama fake order ya, atau family order atau friend order. Cuman saya masih masih pengen ngetes ya, maksudnya kayak pengen coba gitu ya. Tapi alhamdulillah memang beberapa tahun saya di Shopee, saya memang semua produk saya memang nggak pakai FO ya, gitu ya. Berarti harus secara organik dulu gitu ya Kak ya? Harus ada penjualan sendiri gitu. Sebenarnya lebih oke di situ. Cuman nggak apa-apa kalau mau dipancing dengan friend order atau family order nggak apa-apa, gitu ya. Ya kan? eh karena itu untuk bangun trust sih sebenarnya gitu ya. Jadi ketika orang udah baca deskripsi, nah sebenarnya kalau saya gimana teknik saya nggak pakai FO untuk bisa meningkatkan penjualan produk. Yang saya kejar adalah gimana caranya bikin deskripsi produk yang sangat menjual, gitu ya. Gimana caranya deskripsi ini benar-benar mewakili toko, mewakili produknya, memberikan informasi sedetail mungkin terkait pengiriman, cara komplain, ya. Semua informasi itu ada di situ. Sehingga misalkan teman-teman bikin informasi bahwa pengiriman akan dilakukan setiap hari di jam 7 malam. Nah, ketika ada seseorang yang mereka resi yang masuk di bawah jam 7 di atas jam 7 malam maka akan dikirim di hari esok. Misalkan tiba-tiba ada yang lagi
kepoin etalase teman-teman. Dia baca deskripsi di jam 7.30. Misalkan di jam 6.50 atau di jam 6.45. Oh, ini 1 jam lagi ya, barang bakal dikirim nih. Itu bakal ngedorong mereka untuk segera check out conversion rate-nya. Oke, gitu. Nah, kalau saya selama ini kayak gitu. Dan terus yang modal utama sekali itu di foto produk. Gimana foto produk ini benar-benar mewakili bahwa produk kita nih worth it untuk dibeli, pantas untuk dibeli, bagus banget gitu. Dilihatnya enak banget foto produknya. Mereka udah kebayang, mereka udah berimajinasi, kalau saya pakai baju ini keren banget ya. Kalau saya pakai produk ini keren banget kali ya. Udah sampai ke situ. Jadi visual itu membuat mereka berimajinasi. Terus ditambah didorong dengan deskripsi yang lebih ngejual. Untuk harus dikirim sekarang nih, besok mau dipakai misal. Atau 3 hari lagi mau dipakai, atau seminggu lagi mau dipakai. Mumpung belum mumpung belum belum jam pick up-nya dia, maka dia bakal check out segera gitu kan. Gitu teman-teman. Karena review itu nomor terakhir soalnya. Review itu di nomor terakhir. Itu hanya kayak pendorong terakhir gitu teman-teman ya. Oh, reviewnya udah bagus, barangnya ternyata yang beneran bagus loh. Oh, ternyata produknya beneran real yang dikirim yang seperti itu. Sesuai dengan foto produknya. Nah, itu hanya kayak sebagai pemain terakhir gitu ya. Ibaratnya apa namanya penentu tendangan penalti terakhir. Kalau dia gol menang, kalau dia nggak gol ya nggak menang gitu. Atau berlanjut lagi gitu ya. Berlanjut lagi mencari kesempatan untuk check out atau kesempatan untuk bisa ngegol gawang diganti sama pemain lain misalkan. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kekuatannya ada di foto produk, deskripsi sama di review. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya, bahwa itu fundamental banget sih. Basic banget ketika kita pengen jualan di online di Shopee maupun di TikTok. Oke. Oke, kita anggap ini eh, produk iklannya sudah ditampilkan ya. Iklannya sudah ditampilkan. Nah, ini kita yang belajar ininya, cara membaca data ya. Cara membaca data biar biar bisa. Soalnya ini bentar lagi selesai sih materinya gitu ya. Karena kita lebih ke ads kan, karena kita fokusnya ke ads gitu. Nah, ini gimana sih Bang cara baca datanya? Jadi gini teman-teman, ada berapa variabel? Satu, dua, tiga, empat. Ada 8 variabel, ya. Ada 8 variabel di dashboard iklan, ya. Yang kita dari data inilah kita bakal membuat keputusan. Apakah produk ini akan kita scale up? Apakah produk ini akan kita produksi lebih banyak atau tidak? Atau apakah kita bakal menambahkan budget iklan di bulan depan? Ataukah foto produk ini harus dibenarin atau tidak? Nah, variabelnya dari sini teman-teman. Tapi setiap variabel itu mewakilin tidak semua variabel ini itu yang dibenerin iklannya, ya. Ketika ada variabel yang kurang apa belum belum apa ya belum mencapai KPI-nya teman-teman atau belum mencapai targetnya teman-teman, maka yang dibenerin itu bukan nggak semuanya tentang iklan gitu ya, nggak semuanya iklannya yang dioprek-oprek gitu. Contoh misalkan gini, iklan dilihat ya. Iklan dilihat ini pengaruhnya di mana? Iklan dilihat ini pengaruhnya di budget iklan. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, perbaikin budget iklannya. Teman-teman naikin budget iklannya. Semakin besar budget iklan yang teman-teman pasang, maka kesempatan produk-produk teman akan dilihat itu lebih besar. Ya, kayak contoh produk ini sampai 7,5 juta kali dilihat dari tanggal 1 sampai tanggal 28 November ini. Dengan menghasilkan jumlah klik 362,1 ribu. Ya, 362 klik. Jadi semua produk 9 etalase itu menghasilkan 362 klik. Nah, jumlah klik ini ketika kita pengen ngelihat ini, yang diperbaikin apa Bang? Bukan iklan, ya. Jumlah klik ini yang diperbaikin adalah produknya. Gitu teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan iklan.
Oh iklannya jelek nih, jumlah kliknya jadi kecil, jumlah kliknya jadi hancur banget. Perbaikin iklannya, matiin iklannya, bikin iklan baru. Salah. Teman-teman, ketika jumlah klik itu kecil, maka yang diperbaikin itu adalah foto utama produknya. Apa ya? Menariknya suatu visual produknya toko teman-teman. Ya, presentasi klik gimana bang? Kalau presentasi klik sama. Presentasi klik itu yang dibenerin adalah foto utama produknya. Gitu. Jadi gimana caranya presentasi klik itu di atas 3%, ya. Tapi ada juga sih yang apa namanya? Presentasi kliknya cuma di bawah 3%, ada yang 2,2, 2,5 atau 2,1, bahkan ada yang di bawah 2. Tapi kok CO-nya banyak, Bang? Gitu. Bisa jadi ya, kenapa CO-nya banyak tapi presentasi kliknya kecil. Produknya memang dibutuhkan gitu. Sekali orang lihat, orang langsung beli, ya. Sekali lihat orang langsung beli. Makanya presentasi kliknya kecil tapi CO-nya banyak gitu. Gitu. Nah, kalau presentasi kliknya jelek, maka yang diperbaikin adalah foto utama produk. Oke, teman-teman, foto utama produk. Nah, masuk ke variabel pesanan, misalkan. Oke, kalau pesanan apa yang harus diperbaikin, Bang? Yang diperbaikin adalah produknya, ya. Yang perlu diperbaikin dari sisi pesanan ini, gimana cara optimasinya biar penjualannya banyak, gitu ya, dari pesanannya. Berarti dari produknya, ya kan? Dari penawaran harga, dari voucher yang kita tawarkan ke calon customer apa aja nih. Nah, itu yang membantu meningkatkan pesanannya. Oke? Berarti kalau pesanan itu yang perlu diperbaikin adalah produknya, teman-teman ya. Yang perlu diperbaikin adalah produknya. Oke, lanjut. Nah, kalau di jumlah produk terjual, Bang, gimana, Bang? Apa yang harus diperbaiki? Kalau pengen produknya yang terjual banyak, pertama bikinlah penawaran yang lebih masuk, apa maksudnya gini, penjualan yang penawaran yang lebih menggiurkan. Misalkan beli produk ini bakal dapat potongan diskon untuk produk yang ini. Bundling namanya, cross selling teman-teman. Jadi misalkan kayak konsep Yakult bikin branding sehari minum dua. Padahal dia pengen naikin kuantiti pembelian dari si Yakult ini gitu ya. Padahal sebenarnya minum Yakult satu cukup sih, nggak harus dua. Cuman dia bikin brandingnya bahwa 2 botol setiap hari gitu untuk membantu pencernaan perut gitu. Nah itu gimana caranya dia naik kayak gitu. Nah kalau di online caranya gimana? Kita bikin paket bundling. Beli 2 piece produk ini bakal dapat diskon 5% di produk yang ini. Akhirnya dia check out juga di produk itu. Akhirnya jadi produk terjualnya jadi bertambah. Padahal resinya cuma satu, tapi isi barangnya 3, gitu ya. Nah, berarti ketika produk terjual yang perlu dioptimasi adalah produk, bikin penawaran voucher dulu, oke? Sip. Nah, mungkin dari situ. Oke, kita masuk langsung ke penjualan dari iklan. Nah, kalau penjualan dari iklan ini ya pengaruhnya dari mana? Dari harga jual produk. Dari harga jual produk. Maka semakin tinggi margin yang teman-teman ambil, maka semakin besar juga omset yang teman-teman bakal dapat insya Allah. Gitu ya. Nah, kalau biaya iklan teman-teman tahu lah ya. Biaya iklan ini yang diperbaiki adalah iklannya, budget modal hariannya. Nah, biaya iklan ini dia nge-trigger iklan dilihatnya. Ya, dia bakal nge-trigger iklan dilihatnya. Jadi semakin besar biaya iklan ini, maka semakin besar juga iklan dilihatnya. Nah, ROAS itu apa Bang? ROAS itu return of ad spend gitu ya, pengembalian dari budget iklan yang kita habiskan dalam berbentuk omset gitu. Jadi dengan budget iklan yang kita habiskan 18.800.000 ini,
Maka si toko ini mendapatkan omset 527 juta dalam waktu 28 hari. Dengan budget iklan yang dihabiskan 18 juta. Ya, 18 juta itu budget iklannya gitu. Nah, ROAS ini dari mana? ROAS ini biaya iklan, eh penjualan dari iklan dibagi biaya iklan atau dikali gitu ya, dikali biaya iklan. Kita misalkan kita pasang iklan 10.000. Kalau kita pasang ROASnya di 28, berarti kita ngarepin omset dari iklan 100.000 itu 280 2 juta 800 ya. Dapatnya 2.800.000. Harga produknya 100.000 misalkan. Sampai sini paham teman-teman? Coba, oke, coba komen dulu. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Optimasi dari sisi iklan ads gitu. Nah, kalau nanti teman-teman mendapatkan, misalkan contoh, saya cari iklan manual dulu ya. Bentar. Nah ini, misalkan dalam, nah kayak gini teman-teman, kondisinya kayak gini. Budget iklannya misalkan kita bikin 50.000 sehari, tapi iklan dilihatnya cuma dua. Maka yang perlu dinaikin harga bidnya teman-teman. Naikin aja 10 perak sampai 20 perak sampai iklannya jalan. Ya, konsepnya sampai iklannya jalan. Jadi iklan dilihatnya gede, jumlah kliknya bagus, presentasi kliknya bagus pada produk terjualnya, penjualan dari iklannya juga bagus, biaya iklannya rendah, ROAS-nya gede, kayak gitu. Nah, kalau dapatin bentuk dashboard yang seperti ini, maka teman-teman harus naikin bidnya di sini, ya. Bidnya di sini teman-teman naikin 10 perak sampai 20 perak. Review, jalan lagi nggak? Kalau masih nggak jalan, dinaikin lagi 10 perak sampai 20 perak per hari. Nggak jalan juga, naikin lagi sampai dia jalan. Oke, gitu teman-teman ya. Tekniknya seperti itu. Oke, Kak siapa? Kak Lela. Pengen gitu sih Kak materi dariku gitu ya. Apa namanya? Insya Allah apa ya segitu ilmunya yang apa ya yang bisa saya kasih untuk dalam kesempatan ini gitu. Silakan Kak Lela diambil. Claim host. Oke, makasih banyak Kak Firdaus buat sharingnya malam ini. Gimana? Terus, ini sebenarnya berarti kan Kak, kalau misalnya manual itu memang harus dari kecil ya budgetnya. Iya, iya, karena kan kita pengen pengen ngebentuk organiknya kan, Oke. gitu loh. Kalau kita main gede-gedean, gitu, gede-gedean, pertama ke, apa boncos yang bakal lebih besar itu bakal bakal kebuka lebar banget Iya, ya. betul. Karena kita pengen testing dulu gitu. Mm. Gitu. Konsepnya seperti itu. Sayangnya di TikTok nggak bisa pakai budget kecil sih ya. TikTok Hmm, minimal 100.000 gitu. Nah makanya buat teman-teman yang apa namanya baru mau mulai, saya sarankan untuk optimasi di Shopee dulu aja. Nanti oke. kalau udah kaya, udah banyak duit, nggak apa-apa masuk ke TikTok. Oke, Ya, iya. gitu. Oke, ini teman-teman ada yang mau tanya nggak ke Kak Firdaus? Mumpung masih online. Ada pertanyaan yang masih ganjal karena ini buat starting. Ini oke banget sih supaya teman-teman tahu ya alurnya. Nggak bisa langsung besar, nggak bisa di produk yang benar-benar tanpa review, tanpa penjualan. Kayak Iya. gitu. Ada teman-teman yang mau nanya? Reviewnya per hari atau per jam ya, Kak? Kalau untuk reviewnya ya, produknya iklan itu running apa enggak, dilihat per jam boleh, Kak. Dilihatnya per jam. Cuman kalau Kakak lihatnya dia dia jalan, cuman belum optimal aja nih. Coba dibiarkan dulu sampai sampai malam. Kadang kan gitu. Dia belum running banget di pagi sampai siang, kadang di malamnya baru digas sama dia dimakan. Nah, kalau di malamnya dimakan, udah biarin besok, biarin aja segitu. Jangan naikin bidnya, ya, jangan naikin bidnya. Tapi kalau sampai malam dia tetap budget iklan yang dihabiskan baru 3 perak, baru 200 perak, padahal budget iklan kita pasang 15.000, 10.000,
tapi budget modal hariannya baru dimakan itu. Misalkan 500 perak, 700 perak, berarti coba naikin bitnya pelan-pelan sampai bener-bener running gitu ya. Memang pelan-pelan banget teman-teman. Shopee ini memang pelan-pelan banget Shopee, TikTok gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain, jangan sampai ini ya, apa namanya, nanti bingung nanti ya pas Iya. prakteknya. Aku minta teman-teman untuk bisa praktekin semuanya ya. Mm-mm. Gitu. Tuh. Sama yang aku, kalau misalnya nggak ada yang tanya, aku duluan nih yang tanya. Ini Kak, kalau misalnya kita udah running nih dan ada penjualan, itu kondisi kayak gimana kita buat naikin budget? Oke, Nggak sabar nih. Ada kalau 15.000 terus, aku pengen omsetnya jutaan gitu misalnya. oke, omsetnya gitu ya. Mm-mm. Gini teman-teman, apa namanya, iklan itu mereka ada fase learning untuk menstabilkan hasil dari iklan tersebut gitu ya. Nah, dan menstabilkan itu butuh waktu 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari untuk menstabilkan hasil yang didapat dari iklan tersebut Oh. gitu. Jadi dia nggak bisa yang makanya mau sebanyak apapun modal teman-teman main di Shopee, Mm. kalau mainnya sama saya nggak kepake uang miliaran teman-teman, ratusan juta teman-teman. Mas, ayo saya ada uang 500 juta nih buat iklan 1 bulan. Nggak kepake gitu loh. Karena saya memang pelan-pelan mainnya, step by step. Saya pengennya bener-bener ini toko kokoh gitu ya. Saya bener-bener pengennya traffic yang kebentuk itu bener-bener memang buyer kita, memang militannya customernya kita gitu. Saya nggak mau trafficnya turun, saya nggak mau salesnya turun gitu. Kalau bisa salesnya naik terus, bisa digenjot dengan produk baru, bikin produk baru. Ya bikin aja. Kalau saya sih konsepnya sebulan satu satu produk baru, sebulan satu produk baru lagi. Cuma buat nambahin traffic aja. Yang produk yang best seller udah repeat order terus. Nggak mikirin lagi model-model yang lain apa, mungkin ya udah yang penting maintenance gimana, stoknya aman, warna variannya aman, terus udah bertahun-tahun jualan produknya sama tiap tahun. Orang mau jual gamis udah yang aneh-aneh, kita tetap 3 tahun produknya itu aja terus, tetap bestseller sampai sekarang. Ah, enak banget ya Kak. Iya, karena ya cuman itu sabar banget teman-teman ya. Karena kita bener-bener kayak ya, saya pengen lihat banget kayak saya bangun di rumah, saya tahu berapa banyak semen yang saya pakai, berapa banyak campuran air sama kerikilnya, berapa banyak pasirnya saya pakai gitu. Jadi saya tahu nih, oh ini pondasinya kuat banget. Mau segede apapun badai yang nyampe, dia bakal goyang dikit doang, nggak bakal roboh insya Allah gitu. Nah saya konsepnya kayak gitu. Nah cuman kadang kita punya UMKM kita pengennya apa ya, kebanyakan teman-teman yang saya pegang, bang pengen yang kayak gitu dong bang omsetnya gitu. Mbak ini akunnya udah setengah tahun saya pegang, baru omsetnya baru segini. 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, omsetnya cuma 100.000, 200.000 sehari. Tapi gaji saya, gaji anak-anak, listrik, wifi, itu tetap bayar. Iklan tetap jalan. Sanggup nggak? Ya nggak sanggup bang, sebulan aja deh katanya. Gitu. Ya kan? Jadi apa namanya? Apa? Bangunnya harus pelan-pelan banget teman-teman. Jadi mau sebanyak apapun uang kita, mau segede apapun produksinya kita, kalau akun ini belum bisa dipaksa buat ngomset banyak, nggak bisa teman-teman, nggak bisa teman-teman paksa. Mau teman-teman ngakalin seperti apapun, mau teman-teman naikin budget iklannya sampai 3 juta per hari dari 100.000, bagus iklannya, pasang 3 juta, yang ada teman-teman boncos, ya, yang ada teman-teman boncos. 3 juta itu bakal dapatin hasil yang sama dengan budget iklan 100.000. Karena apa? Karena Shopee dia cuma punya data nyari pembeli itu di angka 100.000. Dia nggak sanggup dikasih 3 juta. 3 juta ini berapa berapa juta orang yang harus saya cari pembelinya. Gitu loh. Kalau mau nambahin omset, kasih aja saya 10.000. Tambahin saya 10.000 dulu. 10.000 lagi. Saya duplikatin customernya saya gampang. Gitu loh. Saya tinggal cari dari 10 pembeli, saya tinggal cari copy paste 2 orang aja nih. Gitu. Saya cuma tinggal copy paste 2 orang aja. Nah, sedangkan 10 orang ini
Saya ngefilter ini 7 sampai 10 hari kata Shopee. Saya dapetin 10 orang stabil checkout ini, saya harus butuh waktu 7 hari sampai 14 hari gitu ya buat nyariin. Learningnya lama. Data yang saya kelola itu jutaan katanya. Tiba-tiba kamu ngasih saya data 10 juta buat nyari orang 1000 orang. Gimana gimana otak saya nggak meledak katanya. Saya nggak ada nganggapnya kayak gitu, Mbak. Saya kayak kayak ngobrol sama Shopee-nya gitu. Saya kayak ngobrol sama TikTok gitu. Loh, ini kayak manusia tiba-tiba dibebankan pekerjaan yang biasanya dia bisa ngefilter 1000 data terus dapatkan 10 orang yang bakal dipakai, yang bakal digunakan sebagai data pembanding, tiba-tiba besok dikasih lagi 2000. Tapi mintanya 10.000, 10 orang lagi, 10 orang, 20 orang. Sedangkan 1000 ini ngefilternya 2 minggu. Dikasih lagi 2000 orang lagi nih besoknya. Tapi mintanya di hari yang sama. Hasilnya hasilnya duplikatin yang 20 orang tadi kemarin ya katanya. Kan iklannya udah learning 14 hari. Enak aja katanya. Kalau kayak gitu gampang banget dong orang kaya di Shopee, TikTok. Gitu, Mbak. Nah, makanya kan intinya sabar. Kan makanya saya konsepnya sabar. Iya. Konsepnya sabar gitu. Makanya teman-teman kontrol emosi. Even sekalipun teman-teman punya uang banyak sekalipun untuk produksi, teman-teman buat iklan, buat nge-hire digital marketer yang super jago, yang gajinya 100 juta sebulan kayak gitu ya. Teman-teman kontrol emosi ya. Ini selalu saya tekanin setiap saya ngasih webinar kayak gitu, saya kasih tahu kayak gitu. Kontrol emosinya gitu. Jangan mentang-mentang punya banyak uang, main gas-gas-gas, boncos, nangis. Aduh, ini 100 juta nggak dapat apa-apa gitu. Ya kan? Oke. Gitu. Ya. Oke, Iya. Mbak. Kita coba baca lagi. Kak, kalau di sosmed kan iklan hari Senin kadang optimal jalannya. Baru muncul di Explore. Itu baru seminggu kemudian. Apakah di Shopee juga gitu? Sama, Kak. Kak Hana ya. Sama. Konsepnya, karena yang saya tahu, roots-nya itu sama. Akarnya sama. Akarnya sama. Gitu. Semuanya minta learning 7 sampai 14 hari. Dari 2016 saya main Google Ads, main Facebook Ads, ya, sampai pernah juga main TikTok Ads, belum ada TikTok Shop itu. TikTok Ads mainnya. Budget iklan terendahnya 500.000 sehari. Google sama Facebook Ads itu 20.000 bisa jalan. Kita bisa ngiklan. TikTok Shop, TikTok Ads minta top up per harinya 500.000. Budget iklan hariannya 500.000 sehari. Gitu ya. Kak, jadi better pemula pakai manual daripada GMV Max, Kak. Bedanya apa ya? Kak Wipin, kalau manual teman-teman bisa bisa atur banget lah. Teman-teman, oh di kata kunci nggak perform bisa dihapus, gantikan kata kunci yang lain. Oh ini kata kunci perform bagus, stabil setiap hari, gantikan spesifik biar iklannya budget iklannya nggak broad banget. Jadi nggak semua kata kunci produk kita tampil. Tapi yang benar-benar orang ngetik kata kunci tersebut, baru produk kita tampil. Jadi budget iklan kita hemat. Nah, ketika budget iklan hemat tapi menghasilkan conversion, maka ROAS-nya bakal naik. Ya. Nah, makanya kenapa nanti kalau saya biasanya konsepnya gini. 1 pekan pertama, saya fokusnya gimana caranya iklan ini running. Oke. Pekan kedua, memfilter kata kunci yang nggak perform, digantikan sejumlah dengan kata kunci menggantikan kata kunci yang nggak perform, digantikan dengan kata kunci baru, sejumlah dengan kata kunci yang dimatikan, yang dihapus. Misalkan kata kunci yang nggak perform 7, maka harus digantikan 7 kata kunci baru. Dengan bid yang sama di pekan kedua. Tes lagi 1 minggu. Kata kunci yang 1 minggu pertama udah menghasilkan klik, bahkan udah menghasilkan penjualan, itu dibiarkan. Yang nggak menghasilkan klik, yang nggak menghasilkan conversion, dimatikan, digantikan dengan kata kunci yang baru. Ya, sejumlah dengan kata kunci yang dihapus. Misalkan 7 yang dihapus, maka 7 juga digantinya. Oke. Budget ikannya modal hariannya tetap sama. Bidnya tetap sama. Pantau lagi 7 hari ini. Apakah kata kunci yang baru ini perform? Apakah menghasilkan klik apa enggak? Karena kita pengen di pekan keempat itu, ya, ini kata kunci yang kita pakai yang menghasilkan klik semua. Semuanya yang menghasilkan klik. Nanti di bulan kedua baru kita scale up budget iklan.
Dari 15.000 naik ke 15.500. 15.500 naik 20% jadi 18.000. Ya, dari 18.000 misalkan naik 20% lagi berapa? Maksimal 20%. Setiap naikin budget iklan cuman maksimal 20%. Karena tadi saya bilang, Shopee dia ada fase learning. Jadi jangan dibebankan budget iklan yang besar, minta dia untuk carikan audiens yang terlalu gede. Akhirnya dia nggak mampu ya untuk mencarikan duplikat audiensnya kita. Nah, pekan ketiga apa namanya? Sebenarnya di pekan ketiga itu udah mulai naikin naikin modal harian gitu ya. Udah mulai modal harian. Nah, cuman kan kita pengen di pekan kedua di bulan kedua itu budget ikannya udah nggak 15.000. Kalau memang menghasilkan, pengennya budget ikannya udah 50.000, udah 100.000 per SKU-nya kayak gitu kan. Nah, makanya pekan satu, pekan kedua ngefilter kata kunci yang perform, iklan jalan, bid 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 segitu iklan jalan, dimakan seharian, nggak dimakan cepat, nggak dimakan lambat. Pokoknya porsinya pas. Kalau 15.000 habis 24 jam. Ya. Di pekan ketiga ngefilter kata kunci yang nggak perform digantikan dengan kata kunci baru, di review lagi. Di pekan ketiga, ya kan? Kalau memang nggak perform digantikan lagi, tapi kata kunci yang udah mulai stabil di 2 pekan pertama tadi, itu mulai kita pantau. Apakah kita bakal gantikan dia ke spesifik, terus naikin model hariannya, ya, biar dia makin oke iklannya. Nah, pekan ketiga itu mulai naikin model hariannya 10.000. Tadi pekan ketiga, pekan keempat naikin 10.000. Karena lama nih, 10% itu kecil kan teman-teman. Ya, 15.000, 10%-nya berapa berarti? 1.500. 100. 16 setengah. Hari kedua 16 setengah. 16 setengah review dulu. Dengan naikin model harian ini, apakah menambah resi apa enggak? Kalau nggak menambah resi, tahan dulu. Besok jangan naikin dulu. Ya, sabar dulu. Oke. Kadang kan scale up budget 10% sampai 20% pun Shopee minta learning lagi juga. Saya belum dapat nih data yang 1.500 ini. Saya belum dapat data pembeli yang untuk penambahan modal harian yang 1.500 tadi. Saya perlu waktu besok lagi buat dapatin. Kalau besok nambah, berarti jam 12 malamnya atau jam 10 malamnya sebelum tidur naikin budget iklannya. Naikin lagi misalkan 20%. Berarti naikin misalkan dari 3.000. Berarti jadi 19,5. 19,5 review lagi. Apakah dengan menambahkan 19,5 ini menambah resi apa enggak? Kalau menambah resi, berarti besok boleh tambahkan lagi budget iklan 10% atau 20%. Kalau nggak naik, resinya tahan dulu. Lihat lagi. Gimana teman-teman? Ini ya, pelan banget ya. Step-stepnya pelan banget. Sabar banget. Lihat lagi, baca lagi, review lagi. Ini capeknya main Shopee itu gini. Kalau TikTok ada budget kan enak. Sat-sat aja, insya Allah. Tapi Shopee kayak gini mainnya teman-teman. Karena marketnya yang bener-bener orang yang masuk ke Shopee. Kita nggak bisa narikin orang yang lagi duduk di pinggir jalan suruh belanja. Kayak TikTok. Lagi makan suruh belanja. Lagi nongkrong sama teman-teman suruh suruh belanja. Nggak bisa kayak gitu. Shopee itu bener-bener orang yang mau belanja. Yang masuk ke Shopee-nya. Gitu. Jadi bener-bener keputusan itu ada di dia. Gitu ya. Kita nggak bisa narik orang tiba-tiba belanja dong toko saya gitu. Nggak bisa. Beda hal dengan TikTok. Gitu. Makanya TikTok kenapa mahal. Karena kita mau narik orang yang nggak beli harus beli jadinya kan. Yang nggak belanja jadi belanja. Dan marketnya terlalu gede. Makanya kenapa budget ikannya mahal. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kak, jadi better pemula pakai mana atau JMV Max Kak? Bedanya apa ya? Kalau aku pakai saran aku pemula pakai manual dulu aja dengan teknik yang tadi saya share. GMV Max itu kalau akunnya belum perform, produknya belum ada traffic, belum ada review, GMV Max saya pastikan nggak bakal jalan. Ya, ikannya nggak bakal nyepen gitu, karena dia belum ada traffic gitu. Oke, sebaiknya iklan di Shopee mulai di berapa Mas? Kalau saya iklan di Shopee, saran saya di angka 15.000. Dari kalau dulu saya malah dari 2.500, karena saya nggak ada budget kan.
dari 2.500, 5.000, 10.000, 15.000. Nggak pernah, saya jarang banget starting mulai dari di atas 15.000. Paling tinggi 15.000. Ini iklan tiap SKUK atau yang kita fokuskan selling satu SKJ. Saran aku satu sampai 3 SKU aja ya. Karena dengan pekerjaan yang seribet ini, teman-teman mau kontrol puluhan SKU kayaknya nggak mungkin gitu. Enakan gini teman-teman, enakan fokus jualan produk best seller tapi cuma 3 atau 5, tapi bertahun-tahun jualnya itu aja dibandingkan banyak-banyak kan mau bikin model baru. Ya kalau langsung fix gitu ya, cuttingnya langsung fix, bahannya langsung fix, ya kan, jahitan anak-anak, ya kalau anak-anak jahit nggak komplain, bu jangan bikin model baru lah, pusing kita, konsepnya gini-gini gitu. Belum komplain anak tukang potong nggak ngerti bu, motong polanya kayak gini gitu. Drama-drama anak konveksi gitu ya. Kalau dikasih telepon, naikin kode sekian, sekian bahan rollnya udah sekian, ada siapa gitu. Mas Ujang, Kang Ujang, naikin ya potongan bahan yang model ini, siap. Polanya masih ada di mereka, mereka udah hatam banget gitu kan kerjaannya. Kak, budget iklan yang Kak, kapan budget iklan kita pakai benar-benar efektif? Sampai iklannya bener learning, sampai iklannya benar-benar winning. Kak, boleh tanya Kak, mau tanya langsung boleh? Boleh tanya Kak. Bagaimana menentukan produk winning Mas? Tadi Kak Yani Zaki, ya. Tadi kita tentukan dari sisi traffic, dari sisi pengunjungnya, dari sisi apa namanya, dari sisi conversion rate-nya, dari pengunjung hariannya, itu bisa kita katakan produknya produk winningnya kita, ya. Sales dari sales gitu ya, dari sisi review gitu, itu bisa kita tentukan Um, dari situ. Oke, Kak silakan Firdaus Kak. mau tanya. Boleh Ya Kak tapi Amanda, di silakan. luar topik gak apa-apa. Nggak apa-apa. Cara ngatasin poin penalti itu gimana ya? Dan apakah poin penalti itu berpengaruh ke penjualan kita? Pasti, teman-teman ya. Cuman kalau di saya rumusnya, saya nggak pernah mikirin hal-hal kayak gitu. Mau kena PL kek, mau kena pelanggaran, mau kehilangan keranjang kuning kek, mau ngapain kek, mau di take down sound konten kek, mau konten FYP dihilangin, bodo amat. Saya apa ya, show must go on teman-teman ya. Ya, apa, jualan tetap harus jalan gitu ya. Jualan harus tetap jalan. Nggak akun etalase itu di take down, bikin etalase langsung baru ya. Bikin etalase baru, produk yang sama langsung bikin, langsung jualan lagi. Mau trafficnya bawa gimana pun, jalanin aja. Karena pelanggaran, penalti, itu tuh sesuatu yang kadang di luar nurul kita, teman-teman ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kena PL. Kita nggak ngomong apa-apa, kena PL. Kita nggak ngerjain apa-apa, akun kita di take down. Konten kita dimatiin soundnya. Etalase lagi viral-viralnya, kena PL. Dianggap scam lah, dianggap ini lah. Padahal kita nggak, ini etalase udah berbulan-bulan kita jualan aman-aman aja. Pas lagi viral-viral di take down, ya kan? Nah, kalau teman-teman dipusingkan dengan hal itu, teman-teman distreskan dengan hal itu, teman-teman akhirnya nggak fokus dengan goalsnya teman-teman. Gimana caranya saya tetap bisa bertahan dengan akun saya besok bisa jualan, saya besok bisa beli beras, saya bisa besok beli susu anak saya, beli pampers anak saya, hal-hal kayak gini udah biarin. Kalau akun live misalnya yang di take down, bikin akun live lagi, langsung jualan, gitu ya. Oke, gitu Kak Amanda ya. Oh iya Kak, maaf. Paham ya? Paham Kak. Ya, ya kalau perempuan wajar lah. Perempuan kan mainnya feeling ya, Iya, mainnya perasaan, baper gitu. TikTok ini gimana sih gitu, wah gitu kan. Shopee ini eh gimana, saya lagi viral-viralnya produk di take down. iya soalnya Lah, kenanya tuh pas event 11.11 kemarin itu Kak. Jadi ada produk bestseller aku yang di situ tuh kayak bener-bener kehabisan stok. Jadi mau nggak mau kan harus batalin orderan tuh. Nah di situ sama keterlambatan ngirim. Jadi kena poin penalti. oke. Nah, gitu teman-teman ya, kena kena poin penalti. Makanya aku nggak pernah nyaranin tiap teman-teman yang belajar sama aku, stok nggak real, stok barangnya nggak asli, saya nggak mau gitu. Karena gini teman-teman,
Traffic ini adalah sesuatu yang nggak pernah bisa kita pastikan, sesuatu yang nggak pernah kita duga, sama kayak rezeki lah ya. Kita nggak pernah tahu rezeki kita tiba-tiba hari ini kok bisa jatuh kayak durian jatuh nomplok gitu ya. Tiba-tiba deng, akun kok bisa 1.000 penontonnya ya. Dapat resi sehari 1.000, 2.000. Ini dari mana? Ngiklan? Enggak. Konten FYP cuman beberapa. Tapi stok produk tiba-tiba lagi dipasang yang stok produk satu satu varian dipasang 5 juta piece isinya. Tiba-tiba laku semua. Teman-teman ada produknya. Dan jangan kan gitu, 10.000 piece aja teman-teman pasang. Itu siapa yang sanggup produksi dalam satu hari? Teman-teman ke pabrik aja sekalipun, pabrik juga angkat tangan. Gitu. Kendalanya apa? Ketika teman-teman melakukan pelanggaran, nggak mengirim paket, gitu ya. Rasionya terlalu besar misalkan. Akhirnya akun akun teman-teman yang kena pelanggaran. Traffic drop, omset drop. Masih mending kalau drop cuma drop masih bisa jualan. Kalau kena ban permanen, saldo masih ada, nggak bisa ditarik. Misalkan, tiba-tiba kita nggak tahu nih teman-teman. Qadarullah, poinnya teman-teman udah gede. Tiba-tiba itu PL terakhir, PL terakhir ada saldo misalkan 200 juta yang belum ketarik atau belum diselesaikan. Tiba-tiba, deng, kena penalti. Tapi itu jadi poin terakhir. Karena poin terakhir akhirnya ban permanen total. Nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa dibantuin apa-apa lagi. Gitu. Nah, makanya saya bilang, jualan online, kontrol emosi teman-teman. Ya, kontrol emosi, perhitungin banget gitu. Seberapa kuatkah kita untuk produksi, seberapa kuatkah kita budget iklan, gitu ya. Budget iklan bisa gede, tapi produksi kita nggak mumpuni nih. Hitung teman-teman. Saya yang iklan 20 juta sebulan. Barang terjual misalkan 3.000 piece. Oke. Nah, saya ada budget iklan 40 juta buat bulan depan. Apakah saya sanggup produksi 6.000 piece? Oh, nggak sanggup nih, Mas. Belum sanggup. Karena saya harus beli mesin jahit, cari anak jahit, cari rumah produksian. Saya nggak bisa ngepus Oke. anak-anak juga. Jadi berarti tetap bersabar di budget iklan 20 juta setiap bulannya dulu. Sampai produksi akun konveksi yang baru bisa running. Even sekalipun traffic teman-teman gede banget. Dilemanya di situ kan, gitu ya. Wah, ini sayang banget Bang, traffic saya penonton 100 stabil setiap hari saya live. Resi bisa 300. Tapi produksi saya cuma sanggup 7.000 piece sebulan misalkan. Berarti kan kalau 300 piece sebulan berarti misalkan 400 piece atau 500 piece berarti satu bulan 15.000. Berarti teman-teman harus scale up 100%. Ketika scale up 100% produksi, berarti scale up 100% budget iklan. Scale up 100% tim tenaga untuk packing, admin, gitu. Jadi ketika pengen scale up, mau gede-gedean omset, mau banyak-banyakan resi, maka perhitungin cash flow teman-teman siap nggak? Karena uang tertahan di TikTok, uang tertahan di Shopee ini lumayan lama. Apakah teman-teman sanggup untuk bayar upah jahit dulu, bayar bahannya, bayar bahan bakunya dulu, sampai uang di TikTok, uang Shopee cair? Apakah teman-teman ada uang yang standby? Apakah ketika uang standby ini dipakai tidak mengganggu mengganggu gaji-gaji anak-anak lain? Apakah mengganggu budget budget iklan nantinya atau budget marketing nantinya? Semuanya harus apakah anak packing siap menerima packingan 2.000 sehari? Apakah ada chance ketika packingan kita ini kita paksakan ada pengiriman yang terlambat karena nggak bisa di packing? Karena anak-anak packing nyari 2.000 resi untuk dipisahkan. Oh, ini model B 1, 2, 3, 4. Oh, ini model C 1, 2, 3, 4. Baru nanti ambil satu-satu baru cari barangnya. Satu seharian. Belum packingannya. Apakah sanggup? Oh, sanggup Mas. Semuanya sanggup. Oke. Gas. Scale up. Boleh. Cuma kalau di beberapa divisi nggak sanggup, jangan dulu. Daripada akun teman-teman yang chaos, akun teman-teman kena PL, kena pelanggaran, traffic drop, produksi udah gede, traffic drop, pusing. Nota bahan tetap harus dibayar, bahan baku tetap harus dibayar, anak produksi harus tetap dibayar gajinya. Ini Chan, Chan. Oke, gitu. Siap. Nah, Mbak Nas, Mbak tips buat seller pemula untuk menentukan harga jual. Mbak, aku share izin ini ya, cara gitu. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Kita sampai jam 11 nggak apa-apa ya.
Ini kita Yes. apa? Oke, kita kita open untuk cara hitung apa? Menentukan harga jual dan ROAS ya. Dan Oke. Kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatan. Oke, udah kelihatan? Nah, ini kita bakal menentukan harga jual teman-teman ya. Biaya operasional, ROAS-nya berapa, harga jualnya berapa. Ideal harga jual berapa? Ya, biaya operasional kita berapa target per bulan gitu ya. Ambil contoh misalkan kita produk harga gini. HPP harga, misalkan di angka misalkan 80.000 ya. Kita anggap teman-teman ya, HPP di harga 80.000. Harga normal, harga jual normal. Di luar big event di harga flash sale gitu. Teman-teman misalkan pasang di harga, kalau saya biasa saranin naikin 100% dari HPP. Berarti misalkan 159 ya. Harga jual normal 159, harga flash sale di 157 misalkan. Harga big campaign di 155. Oke. Nah, ini eh, admin ya. Admin cashback ekstra, gratis ongkir ekstra kita masukin 4% sama 8%. Ini sampai 19.000 ya. Total biaya platform sampai 19.200. Dan terus operasional kita berapa? Untuk harga produk segitu biasanya range-nya biaya iklan CPR-nya itu di angka 10 ribuan lah kita anggap ya. Terendah bottom terendahnya ya. Terendahnya di angka 10 ribuan. Oke, di angka 10 ribuan. Nah, ini kita masih ada gross profit di angka 50.000 teman-teman ya. 50.000, 63% ya. Nah, kita ROAS ROAS target kita cuman kalau kita marginnya di ini kita cuma pengen apa namanya kalau pengen BIP doang. Jadi 10.000 ini dibalikin kita cuma perlu ngejar ROAS-nya 3 kali. Ngejar ROAS-nya cuma perlu 3 kali atau 4 atau 5. Nah, kalau udah 4 berarti udah itu budget iklannya udah profit ya. Teman-teman akhirnya apa namanya budget iklan itu menyisakan profit buat teman-teman. 10.000 ini mungkin kepakainya cuma 8.000 apa 7.000. Berarti 3.000 peraknya masuk ke keuntungan teman-teman lagi gitu ya. Atau ke 5 atau 8. Nah, biasanya mau krusialnya di sini nih, di operasional teman-teman. Atau di mau komisi affiliate lucu dan gitu ya. Kebanyakan nah gitu ya. Nah, di komisi affiliate 10% berarti udah di 16.000 teman-teman. Ya, di 16.000. Tinggal 34.000 ya, tinggal di 34.000. Biaya operasional misalkan 1 bulan kita 25 juta misalkan gaji karyawan, listrik, wifi, anak admin, packing gitu misalkan. Nah, 25 juta itu gimana caranya apa namanya? 25 juta per bulan itu kita harus targetkan berapa 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 piece dia biar jadi cuman di angka 2.500 misalkan. Nah, biasanya kita cuma bisa kekejar misalkan di angka baru bisa budget apa namanya operasional 25 juta, plastik packing, gaji anak-anak, host dan sebagainya misalkan 25 juta 1 bulan. Wifi gitu ya. Nah, kita cuma baru sanggup di angka 500 piece per bulan. Berarti 25 juta operasional kita dibagi 500 piece itu di 50.000 teman-teman ya. Di 50.000. Itu teman-teman minus oh teman-teman minus di 15.000 per piece ya teman-teman minus 15.000 per piece misalkan. Nah, berarti gimana caranya bang biar nggak minus saya bang? Berarti teman-teman harus bisa jualin berarti mama 20 karena 25 juta ini operasional ini kan flat ya teman-teman, setiap bulannya pasti angkanya tetap segitu. Nah, gimana caranya angka 25 juta sebulan ini teman-teman harus pengennya
Bang, aku pengennya 2.500 biaya operasional itu. Karena aku pengen profitnya di angka 30 ribuan satu piece-nya, misalkan. Berarti teman-teman harus ngejar gimana biaya operasionalnya 2.000 di 2.500. Berarti 25 juta dibagi 10.000 piece. Baru ketemunya 25.000. 2.500. Baru teman-teman dapat profit di 32.000. Ya. Kalau harga HPP barangnya 80.000, jualnya 159. Ini udah termasuk komisi affiliate 16.000 sama budget iklan 10.000 gitu. Pengeluaran total 47.700. Profit bersihnya buat teman-teman itu cuma 32.000. Nah, gimana kalau teman-teman baru jualin barangnya 1.000 piece sebulan baru bisa targetin. Apalagi untuk toko baru gitu. Berarti 25.000 nih teman-teman. Nah, teman-teman siap nggak? Misalkan, nggak apa-apa bang, saya dapat 10.000 dulu sebulan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Berarti ngejar resi 1.000 aja dulu, ngejar 1.000 piece dulu. Nah, gitu ya teman-teman, tentukannya, gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman ikut cashback ekstra 2% kayak gitu ya. Nih, 2%. Sisa berapa? 6.500. Misalkan budget iklannya boncos, biayanya jadi 20.000 20.000 biaya CPR-nya karena nggak bisa setting iklan, karena nggak ngerti iklan, jadi 20.000 se sepis gitu. Minus 3.000 kalau baru 1.000 piece gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Sampai sini gimana teman-teman? Oke, sudah paham banget. Oke, stop share. Gitu ya teman-teman ya. Kak Iya. siapa tadi? Kak Nas udah dijawab ya pertanyaan Kak Nas ya. Mm-mm. Kak, live streaming itu mempengaruhi akun Shopee dan iklan nggak? Iya, akun live streaming itu pengaruh. Karena gini teman-teman, channel penjualan terbaik itu saat ini masih di live streaming, bukan dari iklannya. Dapat penalti satu, tapi masih dikasih orderan tiap hari. Udah bersyukur banget, walaupun nggak ada pengiriman order. Benar, nggak apa-apa itu. Selain iklan, apakah tetap harus live tiap hari dan bikin konten tiap hari? Betul, harus live tiap hari, harus bikin konten tiap hari. Mas izin kalau berkenan boleh share live nya di grup. Sudah mas, oke sekali, paham. Oke, sip. Nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah ya, kayaknya ya. Udah Udah ngebul, ngantuk. udah Udah ngebul, ngebul, udah ngebul banget. Udah gak sabar buat nge-ads. udah buat praktek insya Allah. Iya, ha-ha. Oke. Oke, teman-teman, makasih banyak dan makasih banyak buat Kak Firdaus buat ngeluangin waktunya, tenaganya dan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan berkah buat Kak Firdaus jadi amal jariah juga. Amin insya Allah gitu. Oke. Gitu. Terus makasih juga teman-teman juga udah ngeluangin waktunya malam ini dan langsung aku tutup aja ya Kak ya. Oke. Makasih banyak Oke, Kak. sama-sama Kak. Makasih juga. Mudah-mudahan bisa ini lagi ya Kak ya. Nanti aku bakal buat jadwal yang lebih proper. Nah, insya Allah. Soalnya dadakan nih tiba-tiba. Iya, iya. Aku juga baru Ah, abis nonton. Oh iya, baru inget. Aduh, ah, mm-mm. Maaf ya Kak Firdaus sebelumnya atas sangat apa santai kekurangan santai. kesalahan aku juga. Amin. Nah, Ya siap. yuk, Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.